Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk modul kali ini adalah teknik atau metode pengambilan sampel tanah. Jadi pada kesempatan ini kita akan memberikan cara bagaimana pengambilan sampel di lapangan. Jadi dengan dua cara, yaitu satu, pengambilan sampel tanah menggunakan ring atau sampel tanah utuh. Jadi kita nanti akan menggunakan ring sampel. Kemudian yang kedua, sampel tanah terganggu atau sampel tanah tidak utuh. Jadi kita nanti akan masukkan ke dalam plastik atau kantongan ini. Jadi sebelum ke lapangan, terlebih dahulu kita menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan nantinya di lapangan. Yang pertama, ring sampel. Kemudian linggis. Kemudian palu atau martir. Pisau atau cutter. Sepotong balok. Karet. Kertas label, spidol, dan plastik. Jadi itulah alat-alat yang kita gunakan nanti di lapangan dalam pengambilan contoh tanah utuh dan tanah tidak utuh. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut di lokasi pengambilan sampel. Terima kasih. Baik, sekarang kita sudah berada di lokasi atau titik pengambilan sampel. Tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa karena ini merupakan demo cara pengambilan sampel, jadi pengambilan sampel kita ambil di lokasi kampus. Jadi kalau memang kalau penelitian ya di lokasi, bisa di gunung, bisa di sawah, bisa di pekarangan, bisa di mana kan. Jadi karena demo, jadi kita lakukan di dekat atau di lingkungan kampus. Pertama, ketika kita sudah menentukan titik pengambilan sampel, kita bersihkan tempat atau daerah yang akan kita ambil sampel. Jadi kita bersihkan sampai betul-betul ada kelihatan tanah. Jadi di sini ada dua ring yang kita gunakan nanti. Ring satu untuk sampel tanah, yang kedua ini atau ring yang satu untuk sebagai kepala ring atau ring penumbuk. Jadi awalnya kita letakkan ring dalam posisi lurus atau tegak. Kemudian kita letakkan kayu dan kita tumbuk. Hingga ringnya masuk ke dalam tanah, kurang lebih seperempat ring yang masuk ke dalam. Setelah itu kita tambahkan kepala ring dan kembali, dan kita lanjutkan penumbukan. Jadi sampai kurang lebih seperempat ring lagi yang terlihat. Setelah itu kita gali, kita buat lubang untuk mengangkat sampel tadi yang sudah kita tanam tadi.
sekarang kita bisa lihat bahwa inilah ring sampel yang sudah kita tumbuk tadi. Jadi yang kita ambil nanti adalah ring bawah. Jadi pertama kita ikat bagian bawah ya. Oke, nah selanjutnya kita balik. Kita iris dan kita letakkan kembali. Setelah itu kita ikat kembali bagian atas. Label dan kita tulis sesuai kode sampel atau lokasi pengambilan sampel. Misalnya kita ambil titik 1. Oke. Jadi sampel ini siap kita bawa ke laboratorium untuk dianalisis. Kemudian pengambilan sampel tanah terganggu atau sampel tanah tidak utuh. Kita gali bekas pengambilan ring sampel tadi. Seperti ini. Lalu kita cukur bagian atas sampai bawah. Jadi inilah sampel tanah terganggu atau sampel tanah tidak utuh. Oke. Jadi kita ambil kurang lebih setengah kantong plastik ini dan tepi label. Sesuai dengan sampel ring tadi, titik 1. Jadi inilah sampel tanah utuh dan sampel tanah tidak utuh. Sekarang kita berada di laboratorium. Jadi sampel yang dari lapangan tadi kita akan preparasi di laboratorium. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, untuk ring sampel atau tanah utuh ini nantinya kita akan analisis untuk parameter kadar air tanah, permeabilitas tanah, porositas dan balancity. Untuk tanah tidak utuh, kita akan pakai untuk analisis sifat-sifat kimia tanah, baik itu unsur makro, unsur mikro, dan sebagian unsur fisik tanah. Jadi untuk pengambilan sampel tanah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ada beberapa tempat yang kita tidak boleh mengambil atau melakukan proses pengambilan sampel tanah. Yang pertama, di lokasi jalan atau di tempat-tempat yang sering dilewati, dibuat jalan. Kedua, di tempat pembakaran sampah. Kemudian di tempat yang pernah atau mungkin
sedang dibuat kandang, baik itu kandang sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga tidak boleh kita ambil di pekarangan rumah dan di bawah tegakan pohon, artinya dekat dari batang pohon atau pohon itu. Jadi kita harus ambil agak jauh lah dari pohon. Jadi itu beberapa hal yang mungkin pada saat kita pengambilan sampel itu hal-hal yang perlu kita perhatikan agar pengambilan sampel itu bagus, baik, sehingga dianalisis di laboratorium juga akan bagus hasilnya. Oke, itu saja dari saya. Teknik pengambilan sampel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.